berakhir. Peperangan itu kini malahan memuncak, menghebat, mendahsyat. Kita mesti senantiasa siap dan bersedia meneruskan perjuangan ini dengan hati yang teguh dan tetap. Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang melahirkan tokoh-tokoh bangsa yang berjasa dalam meraih kemerdekaan Indonesia. Sejumlah tokoh nasional lahir dari provinsi yang beribu kota di Kota Padang. Minangkabau pernah mencatatkan sejarah perjuangan melawan kolonial Belanda. Perjuangan ini merupakan persatuan adat dan kaum agamais atau padri ratusan tahun yang lalu. Dihimpun dari berbagai sumber, inilah nama-nama pahlawan nasional yang berasal dari Sumatera Barat. Siapa yang tidak kenal dengan satu tokoh ini, yaitu Muhammad Hatta. Lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902 dan wafat di Jakarta pada tanggal 14 Maret 1980. Bung Hatta adalah pejuang kemerdekaan Indonesia, konseptor Pancasila dan Undang-Undang 1945, sekaligus proklamator kemerdekaan Republik Indonesia bersama Bung Karno. Pada perayaan 17 Agustus tahun ini, perayaan yang keempat kalinya, saya merasa sedikit terharu oleh karena saya merayakan hari raya yang keempat ini jauh dari tanah air, jauh dari pusat pemerintah Republik. Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka lahir di Nagari Sungai Batang, tepi Danau Maninjau, Agam pada 17 Februari 1908. Buya Hamka adalah ulama besar, pendidik, sastrawan, dan pejuang kemerdekaan. Hamka adalah putra ulama besar Minangkabau, Syekh Dr. Abdul Karim Amrullah. Selama hidup ia menulis 94 buku termasuk Tafsir Al-Azhar. Moga-moga pahamlah Tuhan semuanya maksud hadis ini. Tidak ada tempat memohonkan taufik oleh Allah. Kepadanya kita semuanya bertawakal, kepadanya pula tujuan dari segala kehidupan. Buat penutup seruan ini, marilah kita pohonkan kehadiran Tuhan. Kemenangan yang akhir pastilah kehendaknya dia untuk menegakkan kemakmuran bersama kasihan kita yang hilang. Hiduplah dari itu. Sultan Syahrir lahir di Padang Panjang pada 5 Maret 1909 dari ayah keturunan Koto Gadang, Agam, dan ibu seorang bangsawan Melayu keturunan Minang. Syahrir adalah pejuang kemerdekaan sejak zaman kolonial, keluar masuk penjara karena perlawanan itu. Di awal merdeka menjadi Perdana Menteri, memperjuangkan pengakuan kedaulatan RI sekaligus pencetus pertama politik bebas aktif. Syahrir wafat pada 9 April 1966 dan langsung ditetapkan Presiden Soekarno sebagai pahlawan nasional. But they also led to the fall of my country from its ancient proud place to that of a weak, dejected colony. Long after we as a people had, so to speak, disappeared from the face of the earth, the general political awakening of Asia, the rebirth of the Orient, also affected us. At the end of the 19th century, we began to regain our soul and gave birth to a national movement which aimed at freedom from Dutch colonial rule. From that time on, it has been our constant desire, our one ideal, our strive and struggle to become a nation again. Tuanku Imam Bonjol lahir di Bonjol, Pasaman pada 1772. Tuanku Imam Bonjol adalah salah seorang pemimpin pasukan Padri melawan tentara Belanda. Di bawah kepemimpinannya,
kaum Padri berdamai dengan kaum adat dan kemudian bersama-sama menghadapi Belanda. Ia ditangkap Belanda saat dibawa berunding, kemudian diasingkan ke Sukabumi, Ambon, dan kemudian ke Manado. Ia wafat pada tanggal 6 November 1864. Tuanku Imam Bonjol diangkat sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Soeharto. Muhammad Nasir Datuk Sinaro Panjang lahir di Alahan Panjang, Solo. Dari orang tua asal Maninjau Agam, ayahnya Idris Sultan Saripado, pegawai pemerintah setempat bertugas di Alahan Panjang, dan ibunya Khadijah. Nasir menempuh pendidikan di Maninjau, Alahan Panjang, Padang, dan Bandung. Pernah menjadi Menteri Penerangan saat memimpin Masumi di Parlemen RIS. Nasir juga banyak melakukan perjuangan untuk negara Republik Indonesia. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh nasional yang berasal dari Sumatera Barat.